Selamat datang pada Bu Risma Situmorang di Sekretariat Relawan Kesehatan Indonesia. Selamat datang juga buat Bang Apul yang selama ini banyak memberikan masukan dan arahan kepada rekan Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di acara pelatihan ini. Kita akan melakukan pelatihan mengenal hukum kesehatan, karena selama ini kita hanya bergerak mengadvokasi berdasarkan regulasi-regulasi yang terkait dengan persoalan hak pelayanan kesehatan dan hak jaminan kesehatan. Tapi ketika kita mengalami kasus-kasus kesehatan yang terkait dengan malpraktek misalnya, kode etik kedokteran misalnya, itu kita tidak paham sama sekali. Apalagi ketika kita berdebat, kita selalu disuguhkan oleh istilah-istilah yang bahasa planet kedokteran yang kita nggak ngerti itu maksudnya apa, segala macam gitu. Walaupun di belakang kita juga ada beberapa dokter-dokter yang simpati sama kita, sering menjadi konsultan juga kalau misalnya ada bahasa-bahasa asing yang di kedokteran yang kita nggak tahu, kita selalu konsultasikan ini maksudnya apa, dok. Nah, Bu Risma, kami ini relawan kesehatan Indonesia yang sehari-harinya mengadvokasi warga, mendampingi warga selama 24 jam, mulai yang mau berobat kutil sampai yang mau berobat kanker, dari yang mau melahirkan sampai yang mau operasi jantung. Jadi kami siap selalu ketika warga mengalami kesulitan akses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kami berupaya semaksimal mungkin bisa memastikan bahwa hak itu bisa didapat oleh warga gitu. Karena kita tahu selama ini bahwa rumah sakit itu menjalankan birokrasi yang berbelit-belit gitu. Walaupun sebenarnya sudah dipangkas demikian rupa melalui Permenkes, tapi tetap di lapangan itu tetap saja birokrasi yang berbelit-belit itu selalu ada lewat SOP-nya gitu. Nah, uniknya kalau di Indonesia SOP setiap rumah sakit itu berbeda-beda. Beda dengan di luar negeri, SOP-nya standar, mereka punya standar baku, tapi kalau di Indonesia enggak. Maka karakteristik rumah sakit mempersulit pasien itu beda-beda. Antara Cito dengan Fatmawati itu beda karakter menyulitkan pasiennya. Antara RSUD Budi Asi dengan RSUD Pasar Minggu berbeda karakter menyulitkan pasiennya. Begitu juga dengan RSUD Koja dengan RSUD di Cengkareng, itu berbeda karakternya. Nah, itu disebabkan karena tidak adanya SOP yang standar. Nah, nanti mungkin Bu Risma bisa menjelaskan lah banyak sisi kelemahan dalam hal kesehatan di Indonesia, sehingga teman-teman mempunyai satu pandangan, satu wawasan yang ke depan kita bukan hanya cuma mengadvokasi gitu, tapi paling tidak mampu memberikan sumbangsi berdasarkan regulasi-regulasi yang terkait dengan persoalan hak pelayanan kesehatan dan hak jaminan kesehatan. Tapi ketika kita mengalami kasus-kasus kesehatan yang terkait dengan malpraktek misalnya, kode etik kedokteran misalnya, itu kita tidak paham sama sekali. Apalagi ketika kita berdebat, kita selalu disuguhkan oleh istilah-istilah yang bahasa planet kedokteran yang kita nggak ngerti itu maksudnya apa, segala macam gitu. Walaupun di belakang kita juga ada beberapa dokter-dokter yang simpati sama kita, sering menjadi konsultan juga kalau misalnya ada bahasa-bahasa asing yang di kedokteran yang kita nggak tahu, kita selalu konsultasikan ini maksudnya apa, dok. Nah, Bu Risma, kami ini relawan kesehatan Indonesia yang sehari-harinya mengadvokasi warga, mendampingi warga selama 24 jam, mulai yang mau berobat kutil sampai yang mau berobat kanker, dari yang mau melahirkan sampai yang mau operasi jantung. Jadi kami siap selalu ketika warga mengalami kesulitan akses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kami berupaya semaksimal mungkin bisa memastikan bahwa hak itu bisa didapat oleh warga gitu. Karena kita tahu selama ini bahwa
rumah sakit itu menjalankan birokrasi yang berbelit-belit gitu. Walaupun sebenarnya sudah dipangkas demikian rupa melalui Permenkes, tapi tetap di lapangan itu tetap saja birokrasi yang berbelit-belit itu selalu ada lewat SOP-nya gitu. Nah, uniknya kalau di Indonesia SOP setiap rumah sakit itu berbeda-beda. Beda dengan di luar negeri, SOP-nya standar, mereka punya standar baku, tapi kalau di Indonesia enggak. Maka karakteristik rumah sakit mempersulit pasien itu beda-beda. Antara Cipto dengan Fatmawati itu beda karakter menyulitkan pasiennya. Antara RSUD Budi Asi dengan RSUD Pasar Minggu berbeda karakter menyulitkan pasiennya. Begitu juga dengan RSUD Koja dengan RSUD di Cengkareng, itu berbeda karakternya. Nah, itu disebabkan karena tidak adanya SOP yang standar. Nah, nanti mungkin Bu Risma bisa menjelaskan lah banyak sisi kelemahan dalam hal kesehatan di Indonesia, sehingga teman-teman mempunyai satu pandangan, satu wawasan yang ke depan kita bukan hanya cuma mengadvokasi gitu, tapi paling tidak mampu memberikan sumbangsi konsep